bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan juga bunda-bunda yang berada di studio Jawa Pos TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan duitnya banyak semuanya. Amin. Mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Senang sekali rasanya saya Cita Helmi bisa kembali hadir menyapa dan menemani Anda di akhir-akhir bulan suci Ramadan 1446 Hijriah kali ini. Mudah-mudahan semuanya tambah semangat di akhir-akhir Ramadan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita semangat, insya Allah nanti THR-nya cair, lancar, banyak. Bunda amin amin tok eket mau. Setidaknya kita tetap diberi oleh Allah nikmat sehat dan juga sempat, itu sudah luar biasa. Baik, amin lagi. Baik, saya tidak sendiri seperti biasa. Saya ditemani oleh sahabat saya yang ada di sana bersama dengan bunda-bunda yang lainnya yang nanti akan memperkenalkan seluruh majelis taklim yang hadir di studio Jawa Pos TV. Halo. Halo Bunda, Kak Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan boleh untuk Bunda Cita. Masya Allah. Betul sekali, hari ini itu ada 1.400 pemirsa yang ada di sini Bunda ya. Dan ini saya sebut ini adalah majelis taklim amin. Ya kan mau Bunda Cita amin. Nah dijawab apa amin. Nah pokoknya ya gak ada ganti alhamdulillah gak ada. Apa kabarnya amin. Masya Allah. Aduh hari ini warnanya banyak ya. Mulai dari hijau royo-royo ada. Itu hijau apa Bunda yang sana? Oh biru daun. Oh bukan ya. Dorem ada biru daun. Biru Tosca. Ijo Tosca. Oh ya. Ya kalau wong wedok ya lipen siji wake pink ungu kabeh iki ana biru Tosca ijo daun, ini pink muda. Masya Allah. Tepuk tangan buat budak-budak yang ada di sini. Saya kenalan dulu boleh? Nah, bisik-bisik tetangga sebelah kanan ini adalah tonggoku dewe. Tepuk tangan buat masyarakat Gedangan. Ya. Tak dulu kan Bunda, soalnya Gedangan itu macet sampai tadi Sopo sudah di sini ta. Ya, ketara ape sahur, makanya wis kita dinandi kabeh ya udah ya. Oke, yang dari Gedangan ini yang pakai baju putih, jilbabnya hijau royo-royo ini dari mana monggo Bunda? Kami dari Majelis Taklim Al-Kafi Gedangan menjalin silaturahmi, tenangkan hati, Jawa Pos TV selalu di hati. Alhamdulillah. Jilbab biru Tosca, monggo dari mana? Kami dari Majelis Taklim Al-Fadili. Al-Fadili, insya Allah berkah, berkah, berkah. Masya Allah. Ini sama dengan Ramadan ceria ya Bunda ya. Langsung melok pokoknya berkah, berkah, berkah. Kayak gitu nggak apa-apa. Semoga yang hadir di sini mau jilbabnya hijau, pink ungu, pink tua, hijau Tosca, biru Tosca, insya Allah hidupnya berkah semua. Amin. Monggo Bunda Cita. Terima kasih. Tadi disampaikan Al-Yasmin itu tetap ikhlas apapun keadaannya, walaupun sama suaminya digerojok duit setiap bulan 10 juta minimal, ikhlas. Iya, kalau perumpamaannya yang bagus-bagus, jangan ikhlas masuk gak kayak duit bojone. Oh ya gak. Ya gak ikhlas. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi semuanya.
Mudah-mudahan suaminya semuanya sehat. Berkelimpahan rezeki. Dan juga semakin sayang sama istri. Istrinya sendiri maksudnya. Ya harus ditambah istrinya sendiri. Baik, terima kasih Firda sudah mengenalkan seluruh jamaah yang hadir. Dan sesaat lagi kita bersama-sama akan segera menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah MSI dengan tema Zakat mensucikan harta dan batin kita. Untuk itu kami persilahkan Ustadz Hasan Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Agama Islam adalah agama yang paripurna dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam." Maka di sini kita bisa melihat kesempurnaan agama Islam melalui ajaran-ajarannya. Di samping berdimensi vertikal hablum minallah, Islam juga agama yang menekankan dimensi sosial, yaitu hablum minannas. Maka di dalam setiap ada perintah sholat, pasti di sana ada perintah zakat. Aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Artinya ada keseimbangan antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Terlebih Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang anti kemiskinan dan anti kediktatoran. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kamu makan dari rasa laparmu, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutanmu. Maka di sini sudah jelas bahwa Islam adalah agama yang anti kemiskinan dan anti kediktatoran. Risalah zakat merupakan risalah yang berdimensi sosial yang tinggi, sehingga bisa menciptakan kemandirian secara ekonomi. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah perkembangan umat Islam, ketika baginda Rasulullah SAW wafat dan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi, yang dialami umat Islam saat itu sebagai tantangan terbesar, yaitu mereka-mereka yang enggan membayar zakat. Sehingga memang sudah sifat manusia, mereka ingin menumpuk-numpuk hartanya tanpa peduli berbagi kepada yang lain. Padahal Allah sudah merintahkan untuk mengambil zakat itu secara paksa. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian harta mereka sebagai zakat. Untuk apa? Untuk mensucikan dan membersihkan harta mereka dan juga jiwa mereka. Tentu untuk membahas ini semuanya secara lebih detail akan kita diskusikan pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Ustaz sudah menyampaikan materi terkait zakat. Bagaimana zakat bisa mensucikan
batin kita. Nanti akan kita bahas pada segmen berikutnya setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Selama bulan Ramadan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI gencar memeriksa kandungan makanan untuk berbuka puasa atau takjil di 462 lokasi di seluruh Indonesia. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Baik, terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita Dan juga saya Firdaus Aulia. dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria, Berkah, berkah, berkah. Bunda, jangan lupa sebentar lagi kita akan masuk di bulan Syawal. Artinya puasa hanya tinggal beberapa hari lagi dan nanti kita harus berzakat ya Bunda. Jangan lupa, jangan hanya zakat mal. Sudah berbagi zakat mal? Belum, soalnya check out. Oh Langsung iya, langsung nggak check usah ke out. mall tapi check out paket. Paket. Ustadz, apa kabar? Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Wah Ustadz ini Ya. kemana-mana, ke stasiun-stasiun televisi, stasiun Gubeng, stasiun Bukan, Wonokromo. bukan. Stasiun televisi. Oh iya. Dan sekarang bersama kita ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Oh ya, safari Ramadan terus ini Ustadz. Ya, mumpung di bulan baik, bulan penuh berkah, Iya, ya kita memaksimalkan ya. betul. Baik Ustadz, kita mau tanya. Tadi kan kita membahas tema tentang zakat ya Ustadz. Bagaimana zakat ini bisa mensucikan batin kita, kemudian bisa membuat ketenangan juga pastinya. Kenapa Allah itu mewajibkan bagi hambanya untuk menunaikan zakat fitrah Ustadz? Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan dengan syarat pertama dia Islam. Kalau nggak Islam nggak perlu zakat. Kemudian dia itu merdeka dan mampu membayarnya. Jadi tidak perlu syarat balik, tidak perlu syarat yang lain-lain. Pokoknya 3 itu sudah. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu menegaskan, karena Nabi SAW faradu zakat al-fitri so'an min syairin, so'an min samarin, wa so'an min syairin. Jadi Rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah itu 1 sok ya gandum atau 1 sok dari kurma. Maka di sini apa sih fungsinya zakat fitrah itu? Khud min amwalim sodakotan tutahhirhum wa tuzakkihim ya. Jadi untuk membersihkan hartanya, membersihkan dirinya. Di dalam ayat lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Jadi sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya wa dzakara isma, dan kemudian dia memanggil nama Allah dengan bertakbir itu fasholla dan sholat. Lah ini kan rangkaiannya sebenarnya ibadah Idul Fitri setelah zakat, takbir, kemudian sholat Idul Fitri. Maka penting sekali karena apa? Manusia itu memang seringkali ternodai oleh dosa-dosa kepada Allah. Maka puasa seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia itu membayar zakat fitrah, zakat untuk pribadinya sendiri. Sehingga ya ini bertujuan untuk membersihkan jiwanya. Ketika kita puasa sudah membersihkan diri dari berbagai macam noda dosa, maka disempurnakanlah dengan Menunaikan zakat. Baik. Lalu kita ingin juga tahu keutamaan dari zakat itu sendiri apa Ustaz? Zakat itu adalah dimensi sosial. Jadi ajaran agama yang berdimensi sosial. Maka tidak sempurna seseorang itu hanya soleh secara vertikal saja. Soleh secara ritual saja, tapi tidak soleh secara sosial. Sehingga agama Islam itu memang komplit. Ada dimensi hablum minallah, ada dimensi hablum minan nas.
Sehingga kepedulian itu menjadi penting untuk terus dipupuk. Dan hikmah dari zakat itu, umat Islam itu akan kuat, akan bersatu, akan bisa mampu mandiri. Sehingga setiap ibadah itu apabila ditopang dengan hablum minan nasnya kuat, maka akan menjadi sempurna. Syariat yang berdimensi hablum minallah pun itu ditopang dengan konteks bagaimana kita itu untuk berhablum minan nas yang baik. Kesalehan sosial. Kesalehan sosial. Ibarat burung itu bisa terbang dengan 2 sayap. Iya. Hablum minallah, hablum minan nas, dia baru terbang surga itu. Kalau hanya salah satu saat nyinting bahasa kita itu. Iya, nggak enak Ustaz. Capek ya Bunda ya. Coba Bunda praktek, nggak enak kan? Kalau dua. Kan lucu. Tidak ada agama sesempurna Islam di dalam ajaran agama. Lalu kita ingin tahu siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau di Al-Quran diutamakan kepada 7 asnaf itu. 8 asnaf ya. Innamas shodaqatu lil fuqara'i. Itu yang pertama fakir. Wal masakini. Ya, masakin itu ya tutup masakin itu sekarang. Masakin miskin. Ya. Setelah masakin masa lalu. Wal amilina 'alaiha. Itu amil. Amil itu yang mengelola lah ya. Amil itu kalau harus diperiksa. Bukan amil. Kemudian apa? Wal mu'allafati qulubuhum. Itu adalah orang-orang yang masih lemah hatinya, ya itu ya. Ya. Lemah hatinya. Mu'allaf itu ya. Berarti kamu berhak menerima zakat fitrah. Kemudian wal gharimina, orang-orang yang apa namanya merugi. Kemudian wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ya itu ya. Iya, baik. Sudah kita disebutkan oleh Ustadz tadi ada 8 yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian kita juga kepingin tahu berapa ketentuan nilai besaran zakat fitrah, Ustadz. So'an min sa'irin, wa so'an min samarin, wa so'an min sa'irin. Satu sok itu dari gandum dan dari kurma. Itu ukuran kalau sekarang itu beras ya 2,5 kilo ya. 2,5 kilo dari bahan pokok. Tapi kalau sekarang banyak ngurangi timbangan, itu mungkin bisa disempurnakan menjadi 3 kilo lah, 3 kilogram. Iya, ada beberapa orang yang supaya praktis itu pakai duit, Ustadz. Boleh, Ustadz? Iya, boleh saja dikonversi pakai itu. Tapi dalam beberapa pendapat ulama itu dirupakan beras baru diniati gitu. Jadi duitnya dibelikan beras dulu. Tapi kalau sekarang itu ada pendapat ulama modern itu boleh, semacam Yusuf Qaradawi itu membolehkan zakat pakai dikonversi menjadi mata uang. Oke, baik. Ustadz, nanti akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Namun kita akan mengundang seorang bintang tamu kita. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Imron Mawardi SPMSI, seorang dosen juga ini ternyata, dan juga seorang konsultan hukum. Langsung kita undang beliau, kami persilakan. Allah, guru kita ini. Masya Allah. Silakan, Prof. Alhamdulillah, jadi kita kedatangan seorang guru besar ya. Di sebelah kanan saya juga ini profesor semua ini. Besar. Profesor, Protolan Pemuda Ansor. Atau provokator? Bukan. Prof, nanti kita akan berbincang-bincang. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kami akan kembali ngobrol. Tapi kita berikan kesempatan yang lewat berikut ini setelah beberapa jeda iklan. Kita akan segera kembali. Saya Cita. Dan juga saya Firdaus Aulia. Terus menemani Anda dalam program spesial Jawa Post TV Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah, Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah.
Mudah-mudahan yang berada di studio Jawa Pos TV yang selalu ceria dan bahagia. Amin. Amin. Bunda semangat dong, kan maghribnya masih 3 hari lagi. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa sudah hadir di studio kita, beliau Bapak Profesor Dr. Imron Mawardi SPMSI. Prof, ini gelarnya banyak banget, sepanjang hidupnya sekolah terus ya Prof? Iya Prof? Enggak juga ya. Prof, putranya berapa, putrinya berapa? Saya putra 3. Iya? Ya, jadi 2 perempuan 1 laki-laki. 2 perempuan 1 laki-laki. Sudah ini semua ya? Sudah besar-besar Nomor semua? 1 lagi ambil spesialis mata ya, dokter di UNER. Yang nomor 2 laki sekarang jadi dosen di UNER juga. Dan nomor 3 baru semester 2 di komunikasi UNER. UNER juga? Iya, UNER juga. Di komunikasi, tapi nggak ketemu ayahnya ya? Oh tidak ya. Ketemu ayah. Kalau nanti kalau ketemu ayahnya, terus gak usah kuliah, EBCDW sing ngajar. Oke, Firda, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Nah ini kebetulan profesornya juga dosen saya di UNER, Masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ya, alhamdulillah. Nah, Prof, ini tuh saya tuh bingung banget. Jadi langsung aja pertanyaannya ini Iya sebuah dong. keresahan Bunda ya. Zakat dalam perspektif ekonomi itu sebenarnya seperti apa? Ini yang pertama, saya punya 2 pertanyaan langsung nih. Terus yang kedua, kalau di Indonesia, ini kita hidup di Indonesia kan bernegara, ada zakat, ada pajak. Nah ini kok banyak banget. Nah ini perlu dibayar dua-duanya atau sebenarnya perbedaannya apa begitu? Ya, jadi pertama ya, zakat dengan ekonomi. Jadi sebenarnya begini. Jadi Allah itu memang kalau dalam ekonomi itu kan salah satu hal yang paling penting itu kan adalah distribution ya. Jadi sebenarnya zakat itu kan mekanisme distribusi. Jadi bagaimana harta itu didistribusikan salah satunya adalah dengan zakat. Secara ekonomi sebenarnya zakat itu kan sebenarnya potensinya sangat besar ya. Kalau di Indonesia itu kira-kira itu perkiraan dalam berbagai macam penelitian itu sekitar 3% dari PDB. Jadi kalau PDB kita 22 triliun ya, artinya ya potensi zakat kita bisa sampai 600 triliun sebenarnya ya. Nah, kenapa zakat itu sangat penting bagi perekonomian? Pertama adalah jadi zakat ini dengan distribusi. Jadi misalnya begini, ketika harta itu diberikan kepada orang yang pendapatannya kecil, maka itu pasti akan mendorong konsumsi. Ya, dan kita tahu bahwa konsumsi itu adalah salah satu dari pendorong perekonomian. Kalau di Indonesia saat ini 58% dari PDB kita itu dari sisi penggunaan itu adalah konsumsi gitu. Yang artinya apa? Misalnya begini, kalau saya punya misalnya orang yang punya pendapatan 10 juta, mendapatkan tambahan pendapatan, kalau pengeluarannya 4 juta, pasti tambahan pendapatannya tidak akan dikonsumsi. Tapi bagi mereka misalnya orang yang pendapatan cuma 500 ribu, lalu kemudian diberikan zakat misalnya 500 ribu. Karena 500 ribu itu kurang, otomatis kan pendapatan 500 ribunya juga akan dikonsumsi. Nah, dengan peningkatan konsumsi ini tentunya dampaknya akan panjang rentetannya. Karena kalau permintaan konsumsi meningkat, otomatis permintaan terhadap barang meningkat. Otomatis nanti perusahaan akan memerlukan tenaga kerja, akan memerlukan faktor produksi yang lain, modal dan sebagainya. Maka ekonomi akan berputar, gitu ya, sehingga itu akan sangat baik buat perekonomian gitu. Iya, makanya kalau ini kan tentang pengelolaan ya, berarti tentang pengelolaan keuangan juga berarti ya. Betul. Iya, masalahnya begini, hal yang tersulit dalam sebuah pengelolaan keuangan itu ketika tidak ada uangnya. Iya benar. Kalau ada gampang ya Bunda ya. Oh nggak ada aja kadang masih pusing, apalagi nggak ada gitu loh. Masih ada yang ditanyakan lagi? Ada zakat ya, itu tadi. ada yang kedua tadi yang kaitan dengan pajak. Jadi begini. Memang kalau dalam Islam sebenarnya kalau kita lihat di sejarah ya, jadi kalau kaum muslimin itu sebenarnya tidak dikenai pajak. Ya, kenapa? Karena kaum muslimin itu sudah dikenai zakat. Nah, zaman dulu ada memang pajak seperti misalnya jizyah. Jizyah itu sebenarnya adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi ya, yang non muslim, yang mereka itu dilindungi oleh pemerintahan Islam. Karena itu mereka membayar jizyah. Lalu yang kedua adalah kharaj. Ya, kharaj itu pajak tanah. Sebenarnya adalah pajak tanah ini adalah dulu ketika Islam itu banyak menguasai daerah-daerah, kemudian banyak tanah-tanah di sana. Sementara kaum muslimin kan juga sebenarnya bukan orang Arab itu kan bukan ahli pertanian. Ya, maka udahlah itu biar dikelola tetap oleh mereka, tetapi kemudian mereka dikenai pajak yang kemudian kita kenal dengan namanya kharaj. Nah,
bagaimana dengan di Indonesia seperti saat ini? Pertama, memang kita ini bukan negara Islam, ya, sehingga sifat dari zakat itu tidak obligatori, tapi voluntary. Artinya ya, di Indonesia ini karena bukan negara Islam, orang mau bayar zakat ya bisa, tidak bayar zakat juga tidak akan kena sanksi apapun kan gitu. Nah, karena itu kemudian ada beberapa mekanisme. Kalau kita contoh misalnya di Malaysia itu cukup bagus. Di Malaysia zakat itu menjadi pengurang pajak langsung. Jadi kalau misalnya saya punya pendapatan misalnya anggaplah setahun misalnya ini 1 miliar misalnya. Lalu ini sudah pendapatan bersih ya, laba misalnya. Lalu misalnya pajaknya adalah misalnya 25%, berarti kan 250 juta. Nah, kalau saya sudah membayar zakat itu misalnya 100 juta, maka pajak yang saya bayar cukup 250 dikurangi 100, berarti cukup 150 juta. Itu kalau di Malaysia. Nah, di Indonesia ya kita para penggerak ekonomi ini sebenarnya kita sudah meminta supaya pemerintah itu memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak langsung, tapi belum bisa. Saat ini di Indonesia zakat itu sebagai pengurang pajak tidak langsung. Artinya zakat itu bisa menjadi biaya. Kalau contoh tadi saya punya pendapatan 1 miliar, lalu saya membayar zakat 100 juta, maka yang wajib dikenai zakat adalah dari pendapatan 900 juta. Misalnya pajaknya 25%, ya berarti 25% dari 900 itulah pajak yang kita bayar. Jadi memang agak beda. Nah, karena itu bagaimana apakah kalau kita sudah membayar zakat tidak bayar pajak atau kalau kita sudah bayar pajak tidak bayar zakat? Nah, ini berbeda. Ya, jadi pajak itu adalah ketaatan kita kepada ulil amri, ya. Zakat itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tetap membayar pajak dan juga tetap membayar zakat. Cuman zakat itu sebaiknya pada lembaga yang formal seperti kepada Basnas gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti bukti pembayaran zakat kita laporkan ke pajak, akan kita konsolidasi, akan menjadi pengurang pajak tidak langsung. Dan itu sudah berlaku ya? Sudah berlaku ya. Karena kan kalau pajak untuk orang yang tidak memiliki usaha yang terlalu besar kan tidak terasa ya. Tapi kalau perusahaan besar gitu misalkan kan pajak itu sebenarnya sangat terasa. Jadi kalau kami ya. Jadi kan pajak itu kan pajak pribadi kalau ya, PPh 21 istilahnya. Itu kan kita menggunakan progresif ya. Jadi pertama PTKP, penghasilan tidak kena pajak itu sampai kira-kira anggaplah kalau punya anak 2 itu 72 juta. Lalu 60 juta pertama terkena pajak 5%. Lalu sampai 250 juta kena pajak 15. 250 juta sampai 500 kena pajak 25%. 500 sampai 5 miliar kena pajak 30%. Jadi kalau pendapatannya Mbak Firda misalnya 1 miliar, ya pajaknya kira-kira rata-rata kira 24%. Ya besar juga. Bunda-bunda wis ngelui wis ana. Sementara zakatnya cuma berapa? Zakatnya cuma 2,5%. Ya. Sekarang kita sedang berpikir keras, Prof. Bagaimana caranya memindahkan uang 500 juta dari angan-angan ke rekening misalnya itu. Sebelum bayar pajak kita uangnya dulu ya. Mudah-mudahan tambah sugih semuanya lah ya. Amin. Dan bisa menjadi warga negara yang taat pajak dan juga memiliki kesadaran untuk membayar zakat karena ini adalah ketaatan kita ini kepada mungkin Allah. Saya sedikit jangan sampai kita ini keliru. Sekarang ini kan seperti Ramadan ya. Ramadan ini kan banyak orang bersedekah ya. Harus kita ingat, sedekah itu adalah sunnah. Zakat itu wajib. Harusnya zakatnya dihitung dulu, dibayar zakatnya berapa, baru kemudian bersedekah. Ya, seakan-akan orang bersedekah lupa, mereka itu nggak bayar zakat itu, karena nggak pernah menghitung zakatnya berapa gitu. Betul. Nah ini harusnya dihitung dulu zakatnya, selama 1 tahun pendapatannya berapa, kalau sudah mencapai nisab, dibayar zakatnya, baru setelah itu adalah bersedekah. Wah, ini menarik luar biasa. Apalagi budak-budak ini harus segera menghitung kira-kira berapa zakat mal yang harus dikeluarkan. Betul. Iya, zakat mal dan zakat mal yang harus dikeluarkan. Karena banyak pengusaha ini, Prof, di depan kita ini. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita, pembahasan kita tentang zakat dan juga zakat sebagai pembersih batin kita setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dan juga Firdaus Aulia dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah, Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Baik, masih bersama saya Cita Dan juga saya Firdaus Aulia. dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Kelihatannya budak-budak ini meskipun hanya berkah, berkah, berkah itu tuh tapi luar biasa, berkah beneran, dapat ilmu. Amin. Ya kan, dapat semangat. Hari ini bersama dengan Bapak Profesor kita yang luar biasa. Prof, kita kepintanya ini. Kita ke Ustadz dulu, Mal. Soalnya dua-duanya sama-sama Ustadznya. Beliau ini, Masya Allah. Ustadz, bagaimana peran zakat untuk perekonomian di zaman Rasul? Ketika era zaman Rasul dan para khulafaur rasyidin, jadi zakat yang dikumpulkan itu dikelola di kas perbendaharaan negara yang disebut Baitul Mal. Maka melalui Baitul Mal inilah didistribusikan kepada orang-orang yang tadi terkategori sebagai 8 asnaf tersebut. Sehingga program-program negara itu jelas, ini diberikan kepada fakir, miskin, kemudian untuk beasiswa, diberikan untuk pengelolaan fasilitas umum. Makanya kemudian ini dilanjutkan pada era-era sekarang itu. Kalau di mana di Timur Tengah itu, di Mesir itu ya, memang itu ada ini zakat, ini untuk fakir, zakat untuk miskin, zakat untuk kalangan Ibnu Sabil itu ada. Jadi memang ada seperti itu klasifikasinya. Sehingga pada era-era dulu, maka Baitul Mal ini sangat berperan strategis sekali untuk pemberdayaan ekonomi umat maupun untuk membantu kalangan-kalangan yang terkategori sebagai 8 asnaf tadi itu, Mbak Sita. Memang sudah luar biasa pengelolaan zakat sejak dulu, sekarang aja yang mungkin pengelolaannya kurang tepat ya. Oh gitu ya, baik. Seperti itu. Oke, kita ke bintang tamu kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imron Mawardi SPM SI. Bapak paham betul? MSI itu kepanjangannya apa, Pak? Master segala ilmu. Ini ada lagi, Bro. Ada lagi. Apa tuh, Bunda? Meh sembarang iso. Makanya ini dari tadi kayaknya ini seru banget ini perbincangan kita ini. Prof, kita mau nanya ya, zakat di zaman Rasul itu apakah maknanya sama dengan pajak? Lalu bagaimana pengelolaannya? Ya, jadi tadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, di zaman Rasulullah itu tidak ada pajak untuk kaum muslimin. Ya, karena kaum muslimin sudah dikenai zakat. Jadi pajak itu hanya untuk yang non muslim, yang mereka itu dilindungi oleh pemerintahan Islam, yang kita sebut namanya jizyah gitu. Oh, iya, dan pada saat itu sebenarnya Baitul Mal tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hasan ya, itu kan ada Baitul Mal itu selain zakat itu ada pendapatan-pendapatan lain tadi. Contohnya adalah itu tadi adalah kharaj misalnya gitu ya, atau pajak diri dari yang non muslim tadi gitu. Nah, kemudian di negara-negara ya yang lain sebenarnya kalau secara prinsip ya sebenarnya makna ini kalau kita ngomong ya, sebenarnya pajak itu apa sih? Transfer of wealth ya, from private sector to public sector kan gitu kan ya, yaitu transfer kekayaan dari pribadi-pribadi, orang pribadi, dari individu ya kepada publik, kepada masyarakat. Nah, sebenarnya zakat kan juga hakikatnya sama. Kalau kita lihat dari makna harfiahnya begitu. Nah, tapi karena zakat itu sudah ditentukan peruntukannya, maka tentunya ada pendapatan negara yang lain yang diperuntukkan untuk selain 8 golongan atau 8 asnaf tadi gitu. Nah, jadi pada masa itu memang tidak ada, bahkan Arab Saudi itu sebenarnya tidak mengenakan pajak kepada kaum muslimin. Baru akhir-akhir ini aja mereka tuh mulai ada, sekarang saat ini ada PPN gitu ya. Itu akhir-akhir ini, tapi dulunya sebenarnya tidak ada. Karena sudah cukup dari mana? Dari zakat tadi yang dikelola, kemudian dari pendapatan negara yang lain. Karena dalam negara Islam itu kan sebenarnya jadi misalnya ini ya, padang rumput gitu ya. Padang rumput itu kalau saat ini ya misalnya adalah hutan gitu ya.
terus kemudian air, kemudian api, itu kan ini kan tidak boleh dikuasai oleh siapapun sebenarnya. Maka kalau dalam konteks saat ini, maka perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang air, ya itu harusnya dikuasai negara. Kemudian yang bergerak di bidang misalnya api itu anggaplah pertambangan, ya itu harusnya dikuasai negara. Kemudian hutan sebagai representasi dari padang rumput harusnya dikuasai negara. Nah, jadi kayak kita kalau ini dikuasai negara sebenarnya ditambah dengan zakat, ditambah dengan pendapatan tanah itu sudah cukup sebagai anggaran kita di APBN gitu. Jadi ini konsep kalau negara Islam seperti itu, seperti yang dilakukan oleh seperti Arab Saudi. Dari mereka dari mana? Dari tambang terutama adalah dari minyak kan gitu. Yang itu untuk membiayai negara. Baik. Lalu kita juga kepingin tahu bagaimana zakat dapat membantu meningkatkan stabilitas ekonomi. Ya, jadi sebenarnya banyak kalau kita jelaskan secara teoretik gitu ya, itu banyak. Satu contoh tadi itu adalah bahwa zakat itu adalah akan meningkatkan konsumsi, ya akan meningkatkan konsumsi dan juga ini meningkatkan value daripada harta. Jadi anggaplah misalnya begini, kalau saya ini sangat haus, ya sangat haus. Lalu misalnya saya ke yayasan ini disuguhin misalnya anggaplah 3 gelas air mineral begitu. Kalau kemudian saya minum, ya kemudian mungkin masih haus, yang kedua saya minum lagi, ya yang ketiga. Kalau saya ditanya, kalau dari sisi value nilai, yang pertama saya pasti akan katakan 10. Saya sedang sangat haus, saya sangat butuh. Nah, yang kedua mungkin saya sudah tidak terlalu haus, mungkin value-nya tinggal 7 atau 6 mungkin. Yang ketiga mungkin sudah udah nggak ada value-nya karena saya sudah cukup dengan 2 gelas. Nah, harta juga begitu. Harta kalau mengumpul di antara orang-orang kaya saja, maka sebenarnya harta itu menjadi kurang bermanfaat gitu. Nah, ketika harta ini terdistribusikan, ya nanti dampak ekonominya itu akan panjang. Satu, meningkatkan konsumsi, kemudian ini akan berdampak pada kebutuhan investasi, ya kemudian ada kebutuhan tenaga kerja, ya inflasi juga, ya tapi tentu inflasi ini kan banyak faktor ya. Salah satunya adalah kalau misalnya permintaan bertambah karena misalnya zakat, tetapi suplainya juga diimbangi, maka ya inflasinya juga bisa terjaga. Gitu. Ya. Baik, inflasi ya, bukan inflamasi. Ya, baik. Ini kan masalah zakat ini kan penting, apalagi bulan puasa ini kita harus benar-benar menyelesaikan. Nanti yang disampaikan oleh Prof tadi kan jangan lupa untuk menghitung zakat, mengutamakan zakat fitrah. Bukan zakat ya, sebenarnya zakat yang besar itu zakat mal. Kalau zakat fitrah saya yakin kaum muslimin pasti membayar ya. Tapi kalau zakat malnya ya karena kita itu sifatnya tidak obligatori, jarang orang itu menghitung pendapatan saya berapa, lalu kewajiban zakat saya berapa, lalu kemudian saya bayarkan. Nah, ini yang harus kita mulai kenal. dihitung sejak sekarang. Iya, betul. Iya, betul. Karena ini menarik ya nanti kan kalau zakat itu di zaman dulu Ustadz ya. Zakat di zaman dulu itu kan hanya mungkin terbatas pertanian, peternakan, tapi sekarang banyak sekali profesi-profesi yang secara pemasukannya, omsetnya itu jauh lebih melesat daripada keduanya itu. Misalkan, nggak usah jauh-jauh lah, Ustadz Hasan Ubaidillah dalam 1 bulan itu bisa berceramah di berapa tempat. Nah, misalkan Prof juga kan, Prof Imron. Itu 1 bulannya selain mengajar beliau juga menjadi pemateri di sana. Itu kan luar biasa itu kalau dihitung seperti zakatnya peternakan atau pertanian. Nanti harus dipindahkan ke saya katanya tadi kan. Ya itulah yang gitu dikenal ya, dengan namanya zakat profesi. Nah, jadi betul. Jadi ada fatwa nomor 3 kalau tidak salah ya tahun 2003. Ya, itu tentang zakat profesi. Sebenarnya ini kan kalau di dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah 267 itu kan anfiqu min thayyibati ma kasabtum begitu kan ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ini tampaknya ya, tadi gitu kan, kita salah. Harusnya enggak usah ada hostnya, enggak usah ada ustadznya. Beliau sendiri sudah bisa. Bunda, kalau biasanya kan kuliah itu harus 8 semester, ini bunda-bunda di sini luar biasa loh. Cuman duduk 1 jam udah langsung pinter sama profesor sama ustadz. Nah, itulah yang disebut namanya zakat profesi. Artinya apa? Semua pendapatan yang baik-baik ya, maka itu adalah objek zakat. Nah, jadi entah jadi ustadz ya, entah jadi presenter, jadi penyanyi gitu ya. Pokoknya kalau pendapatan itu baik-baik, maka kalau mencapai 1 nisab yaitu setara dengan 85 gram. Jadi kalau sekarang ini kira-kira nanti zakatnya turun Ustaz. Karena sekarang harga emas itu lagi tinggi. Harga emas sekarang 1,6 juta.
Sehingga nisabnya itu kali 85 gram, sekitar 130 juta. Jadi kalau pendapatan belum mencapai 130 juta setahun, maka sebenarnya tidak dikenai zakat mal gitu ya. Tapi jangan lupa, zakat mal itu bukan hanya dari pendapatan. Yang kedua apa? Adalah dari simpanan atau investasi. Misalnya, ya punya warisan gitu ya, deposito gitu ya. Didepositokan di bank. Nah, maka ini harus dizakati. Kenapa? Karena itu adalah kita kiaskan kepada simpanan emas yang kalau sudah mencapai nisab maka wajib dizakati. Gitu. Bahkan ada sebuah hadis ya, kata Rasulullah sendiri kan putarlah harta anak yatim itu supaya tidak habis termakan zakat. Artinya memang harta itu harusnya diputar, punya kemanfaatan bagi orang lain, baru kemudian kalau tidak itu harus dizakati. Masya Allah, tepuk tangan dong bunda-bunda semuanya. Memperkuat iman dan takwa, memperbanyak ibadah, serta mempererat silaturahmi dengan semua. Ramadan Mubarak, selamat berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. memperkuat iman dan takwa, memperbanyak ibadah, serta mempererat silaturahmi dengan semua. Ramadan Mubarak, selamat berbuka puasa. Bunda semuanya. Hari ini benar-benar berkah sekali Ustadz ya. Ini ilmunya 2 orang ini, Masya Allah. Langsung pinter kita. Mudah-mudahan habis ini benar-benar langsung menghitung kekayaan suaminya masing-masing ya. Menghitung kekayaan suami, lupa menghitung kekayaan diri sendiri. Baik pemirsa, tetap bersama saya Cita dan juga saya Firdaus Aulia dalam bahasannya luar biasa di Jawa Post TV dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Baik, terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita dan juga saya Firdaus Aulia dalam program spesial Jawa Post TV Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Kita ke Prof. Prof, ada pertanyaan titipan ini, Prof. Waduh. Yang harus saya baca ini ya. Apa bisa negara mewajibkan zakat ke pemerintah dari sudut pandang agama bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita lihat perintahnya ya, di dalam Al-Quran tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Ustadz ya. Jadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kalau ini kan khitabnya ini dari Allah kepada Rasulullah ya. Perintahnya kan khudz, ini kan fi'il amar ya. Masya Allah. Ya, fi'il amar ini artinya kan ini perintah, khudz ambillah. Jadi zakat itu normalnya adalah memang dikutip oleh pemerintah gitu ya. Kalau Rasulullah representasi pada saat itu juga sebagai kepala pemerintahan gitu ya. Maka zakat itu memang seharusnya dikutip oleh pemerintah. Nah, jadi kalau menurut pandangan agama memang harusnya zakat itu dikutip oleh pemerintah atau yang sifatnya saya sebut namanya obligatori seperti di Arab Saudi, di Iran ya. Itu memang dikutip langsung oleh pemerintah. Nah, cuman memang negara kita ini kan memang bukan negara Islam gitu ya, sehingga kemudian pelaksanaan agama itu kan tidak secara otomatis lalu diurusi secara langsung oleh negara. Meski demikian ya di Indonesia kan kita sudah punya undang-undang zakat ya nomor 23 tahun 2011 ya. Lalu juga ada pemerintah sudah membentuk lembaga ya, badan ya di bawah presiden yaitu Basnas ya. Yang artinya ini sebenarnya sudah satu representasi bahwa negara itu hadir di dalam pengutipan zakat. Nah, yang belum menurut saya adalah konsolidasi. Dalam arti sebenarnya kan zakat tadi kan sudah jelas asnafnya. Misalnya
zakat ini difokuskan misalnya untuk pengentasan orang-orang yang misalnya miskin ekstrim misalnya, karena kita masih punya banyak yang miskin ekstrim. Misalnya ini wilayah ini biar misalnya ini diserahkan kepada misalnya lembaga zakat mana misalnya. Lalu ada misalnya lembaga zakat las tertentu misalnya dia biar ngurusin kaitannya dengan misalnya adalah dengan beasiswa misalnya gitu ya. Nah saat ini karena belum diatur sedemikian dan belum dikonsolidasi program Basnas dan las-las dengan program pemerintah, maka seakan-akan ini menjadi tumpang tindih. Ada di satu sisi, di sini ada program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, ada programnya Basnas, ada programnya LAS. Nah ini menjadi kurang baik, kurang maksimal manfaatnya. Itu. Jadi sangat mungkin untuk diikuti oleh negara. Iya, baik. Terima kasih Prof. Mohon izin Prof, kita dan juga Ustadz, kita akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Silakan Bunda yang mau bertanya, siapa ini? Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, saya Bunda Yuli dari Majelis Taklim Al-Yasmin Sidoarjo. Yang mau saya tanyakan Ustadz adalah mengenai zakat daripada para pekerja. Apakah itu dihitung dari gaji yang kemudian ditotalkan, ataukah dihitung dari harta yang sudah terkumpul? Karena kita ketahui, Masya Allah, zaman sekarang cicilan jauh lebih banyak daripada pendapatan. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Monggo silakan. Kalau sudah dikonsumsi habis, ya nggak ada yang dizakati, Bu. Apalagi kemudian cicilan lebih besar daripada pendapatan. Justru itu termasuk orang gorim sampean. Itu orang yang bangkrut itu. Makanya dengan ia menjadi salah satu asnaf yang justru mendapatkan zakat, tidak malah mengeluarkan zakat kalau seperti itu. Maka ini penting sekali untuk dihitung memang. Kalau memang ada pendapatan dan pendapatan itu ketika dihitung 1 tahun sudah memenuhi nisab, maka inilah yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau habis dikonsumsi, misalkan gajinya 4.700.000 ya, sedangkan biaya konsumsinya 1 bulan 5 juta kan justru kurang berarti kan. Maka disinilah kemudian panjenengan bisa terkategori sebagai orang yang bisa masuk asnaf yang kurang lah. Artinya apa yang didapatkan itu ya kurang dari apa yang telah dimakan atau dikonsumsi. Ya. Seperti itu. Hati-hati ya Bunda ya, harus benar-benar. Ya. Memang ya, jadi kalau ada 2 pendapat ya. Kalau di Quran itu kan yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa gitu kan ya. Jadi seperti kata Ustaz tadi. Jadi apakah yang diinfakkan yaitu adalah sisanya kan lebihnya kan gitu kan ya. Nah, ada 2 pendapat ya. Ketika lebih itu berarti kita harus menghitung apa yang disebut namanya itu kalau dalam bahasa zakat itu disebut namanya haddul kifayah. Haddul kifayah itu adalah pengeluaran normal individu. Gitu. Jadi tidak bisa kita misalnya begini, saya punya pendapatan 10 juta atau 15 juta. 15 juta kalau saya kalikan 12 ya, berarti kan sudah 180 juta. Berarti saya sudah terkena zakat. Tapi karena saya menyekolahkan anak saya itu misalnya di mana SD itu normalnya ya hanya bayar cuma 200.000 atau berapa. Ini misalnya kan ada kan sekolah-sekolah mahal ya yang 1 bulannya 5.500.000 atau misalnya konsumsi kita berlebihan. Lalu pendapatan 15 juta itu nggak cukup. Nah, lalu kemudian apakah tidak terkena zakat? Nah, itu pertanyaannya. Maka itu kemudian ada konsep namanya haddul kifayah, yaitu pengeluaran normal. Nah, kalau dalam Indonesia disebut namanya kebutuhan hidup layak minimum ya atau KLM. Nah, itulah menjadi pengurang. Jadi tidak bisa kita pendapatan pokoknya dikonsumsi berapa lalu nanti nggak berzakat. Nah, maka pendapatannya berapa dikurangi dengan haddul kifayah dikalikan dengan jumlah anggota keluarga. Contoh ya, di Indonesia itu orang miskin itu siapa? Ya, kita punya definisi di dalam BPS. Orang miskin itu kalau pendapatannya atau pengeluarannya kurang dari 595.000 per orang. Jadi kalau keluarga terdiri dari 5 orang, anggaplah 600 ya. Berarti 600 kali 5 3 juta. Itu adalah pendapatan atau yang digunakan konsumsi normal. Nah, kalau dikurangkan dengan ini dulu, kalau sisa ya, nanti kemudian dibayarkan zakat. Ini kalau kita mengikuti fatwa yang berkaitan dengan zakat dikurangi dengan pengeluaran, lalu sisanya berapa mencapai nisab dikeluarkan zakat. Tapi kalau menurut beberapa ulama itu langsung, ya, seperti termasuk di dalam fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 itu tidak lagi mengurangkan dengan pendapatan. Jadi langsung mengurangi pengeluaran. Jadi langsung pendapatan berapa,
mencapai nisab, maka dibayarkan zakatnya. Boleh dicicil setiap bulan gitu. Jadi, Masya Allah. Detail sekali. Ya baik, untuk pertanyaan berikutnya langsung masih ada satu pertanyaan lagi. Boleh ada kesempatan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yayu, perwakilan dari Majelis Taklim Al-Fadili Prambon Sidoarjo. Mohon izin bertanya Ustadz. Ustadz, kenapa kita harus menjakati anak-anak kita yang terbilang masih belum balik? Apakah wajib? Karena mereka masih belum terkena hukum. Lalu apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya bagi orang-orang yang lalai menunaikan zakatnya? Apakah bisa dibayar di periode-periode berikutnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan Ustaz. Ini kalau yang dimaksud zakat fitrah ya, itu memang syaratnya tadi itu ada 3 itu sebagaimana kata Rasulullah SAW ya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min samarin wa so'an min syairin tadi itu. Jadi untuk siapa saja itu? Untuk orang Islam itu pertama, terkait dengan itu tidak ada syarat umur. Jadi memang anak kecil itu juga wajib dizakati walaupun dia itu belum balik, belum mendapatkan penghasilan sendiri, sehingga orang tuanya yang bertanggung jawab untuk membayarkan zakat fitrah kepada anak-anaknya. Sehingga tetap wajib ya Bu, orang Islam kemudian itu merdeka dan dia mampu membayar. Bagaimana dengan tidak mampu? Maka orang tuanya lah ya untuk membayarkan zakat fitrah kepada dia. Karena ini merupakan ajaran, namanya anjuran, namanya kewajiban itu harus dikerjakan. Jadi memang seperti itu apa yang sudah dilakukan dan sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu batasan usia kalau zakat fitrah. Beda lagi dengan zakat mal sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Profesor Imron Mawardi tadi itu. Ngeten nggih? Baik. Yang lupa. Karena lupa enggak bayar zakat. Nah. Lupa enggak bayar zakat fitrah maksudnya. Iya. Itu dosa yang jelas. Jadi yang jelas itu tanggungan dari orang tuanya. Sehingga ketika kita itu lupa tidak membayar zakat fitrah untuk anak-anaknya, maka penting sekali untuk dihitung itu, untuk dibayarkan. Ya, jangan lupa bahwa ketika kita lupa dan ingat, yang nama kewajiban harus tetap ditunaikan. Jadi itu kewajiban orang yang lupa. Memang lupa itu tidak ada hukumnya. Rufi al-qalam an salasin. Jadi salah satu yang diampuni oleh Allah itu kalau dia itu lupa, an-nisyan, itu salah satu hal yang diampuni dosanya Allah. Tapi ketika ingat, maka dia harus tetap menunaikan. Iya baik. Jadi seperti itu. Zakat fitrah 1 tahun sekali. Lupa. Ini luar biasa sekali. Kalau melupakan diri itu persoalan beda. Oh itu beda Ustaz. Itu. Jadi epo-epo amnesia. 1 tahun sekali lupa itu Masya Allah. Saking sibuknya mengejar Lailatul Qadar. Sampai yang wajib lupa terlewatkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof yang sudah hadir, memberikan pencerahan dan juga Ustadz. Kita segera berpamitan. Terima kasih Bunda-Bunda yang hadir. Saya Cita Helmi. Dan juga saya Firdaus Aulia. Mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap setia bersama kami jam 5 sore hanya di Jawa Pos TV dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.